Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Kadi. Hari ini di kelas Pintar Pemilu Online, pada sesi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemilu dan demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa sih pengertian demokrasi? Secara harfiah, menurut sumber dari Britannica Concise Encyclopedia, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada tangan rakyat, yang menjalankannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan yang biasanya melibatkan pemilihan umum secara rutin dan bersih. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Mengutip dari Henry Bertrand Mayo, seorang ilmuwan politik asal Kanada, ada 9 prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima, adanya keanekaragaman. Yang keenam, tercapainya keadilan. Yang ketujuh, memajukan pendidikan. Yang kedelapan, kebebasan. Dan yang terakhir, adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain. Pilar-pilar demokrasi itu apa saja? Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip-prinsip checks and balances. Apa saja bentuk-bentuk demokrasi? Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi 2 bentuk. Di antaranya, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan demokrasi langsung? Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum di dalam negara atau undang-undang. Dalam demokrasi langsung ini, rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya dengan bermusyawarah dalam rapat. Sedangkan demokrasi tidak langsung, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Rakyat menyerahkan aspirasinya kepada suatu badan yang mewakilinya. Demokrasi ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Apa pengertian pemilu? Di dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, manfaat pemilu. Pemilu sangat penting bagi suatu negara. Hal ini disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional, sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, dan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Saya kira itu materi demokrasi dan pemilu untuk sesi pertama pada kelas Pintar Pemilu Online yang bisa kakak jelaskan. Semoga berguna. Salam Pintar Pemilu.